Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ayu Rohmadani dari kelas 19A5. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem digestif atau sistem pencernaan makanan. Nah, sistem digestif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anatomi, tentang alat atau organ pencernaan. Yang kedua, fisiologi, tentang proses pencernaan. Dan yang ketiga, patofisiologi, tentang gangguan pencernaan. Sebelum masuk ke sistem digestif, saya akan menerangkan tentang makanan. Kita semua pastinya butuh makan kan? Nah, dari makanan itu nanti akan dicerna oleh organ pencernaan. Nah, di dalam makanan tersebut terdapat banyak unsur, di antaranya karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, fungsi dari makanan tersebut adalah yang pertama sebagai penyedia energi, yang kedua sebagai pembangun tubuh, dan yang ketiga sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Nah, di dalam unsur-unsur tadi, yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yaitu beras, gandum, jagung, roti, dan lain-lain. Yang kedua adalah lemak. Makanan yang mengandung lemak diantaranya minyak, mentega, ikan salmon, alpukat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah protein. Makanan yang mengandung protein diantaranya telur, yogurt, daging sapi, daging ayam, dan seafood. Yang keempat yaitu mineral. Mineral mempunyai 2 unsur. Yang pertama unsur makro, meliputi natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klorin, dan sulfur. Yang kedua adalah unsur mikro, meliputi seng, tembaga, krom, dan lain-lain. Yang kelima adalah vitamin. Vitamin pertama yang bisa larut dalam air adalah B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, H, dan C. Yang kedua, vitamin yang larut dalam minyak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, yang selanjutnya adalah air. Fungsi dari air ada bermacam-macam, yaitu sebagai pelarut berbagai jenis makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut zat makanan ke jaringan, dan mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Sekarang kita masuk ke dalam sistem digestif. Sistem digestif atau sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses digestif dari tubuh. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Sistem pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan alat pencernaan makanan yang pertama dilalui makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan. Ludah mencernakan makanan secara kimiawi dan menghasilkan enzim ptyalin. Di dalam rongga mulut terdapat A. Gigi. Gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi lebih halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah 22-32 kali. Yang kedua ada lidah. Fungsinya yang pertama memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Yang kedua membantu proses menelan dan sebagai indera pengecap. Yang ketiga adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang menghasilkan air ludah, berfungsi untuk memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan, dan pelindung mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Air ludah mengandung enzim ptyalin yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar ludah ada 3 bagian, yaitu glandula parotis atau di bawah daun telinga yang menghasilkan ludah yang berbentuk air. Yang kedua, glandula submaxillaris atau samping rahang atas, menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Dan yang ketiga, glandula sublingualis, terletak di bawah lidah,
menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju ke kerongkongan berbentuk bola atau halus. Kerongkongan terdiri dari otot-otot sfinkter yang bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju ke lambung. Kerongkongan merupakan organ silindris berongga panjang sekitar 25 cm dan berdiameter 2 cm, terbentang dari faring sampai kardia lambung, 2-3 cm di bawah diafragma. Dinding kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Peranan esofagus adalah menghantarkan makanan dan minuman dari faring ke lambung. Yang ketiga adalah lambung atau ventrikel. Dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Fungsi hormon gastrin adalah merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna kimiawi. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting. Yang pertama adalah lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan atau terbentuknya tukak lambung. Yang kedua, asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam, yang diperlukan pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh sebagai bakteri. Yang ketiga, prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Lambung tersusun atas 3 bagian, yaitu yang pertama kardiak. Di dalam kardiak terdapat otot sfinkter kardiak yang akan membuka jika ada makanan masuk. Yang kedua fundus, merupakan bagian tengah lambung dengan membentuk pembulat. Yang ketiga adalah pilorus, bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat pilorus terdapat sfinkter pilorus yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada esofagus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.